Shalom saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Semuanya sehat ya saudara? Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Saudara, kita selalu saling mendoakan, betul saudara ya. Itu selalu menjadi kerinduan saya, kerinduan saudara dan keluarga saya, keluarga saudara. Kita boleh saling mengingat selalu ya di dalam doa kita, dan kita serahkan kepada Tuhan kita, Elohim kita, Bapa yang ada di Samayim, Bapa Yahweh, saudara. Dan inilah yang dikatakan bahwa hendaklah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saudara. Jadi saudaraku, pada saat kita mendoakan orang lain, saudara, otomatis saudara pun juga didoakan oleh orang lain. Begitu saudara ya. Inilah yang menjadi kekuatan kebersamaan kita. Ada kasih yang berlimpah di dalam hati saya dan hati saudara, keluargamu dan keluarga saya. Kita mengingat keluarga orang lain yang perlu kita doakan. Apalagi di saat-saat kita menghadapi situasi yang sedikit demi sedikit membuat kita mengalami kesulitan, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Elohim tidak ada namanya kesulitan, saudara. Itu yang dinamakan bahwa selalu ada jalan keluar. Amin saudara. Nah saudaraku, di tengah pekan ini saya ingin men-sharingkan kepada saudara tentang satu judul, menembus halangan. Apa itu menembus halangan saudara? Menembus halangan adalah kita menghadapi suatu halangan yang ada di depan kita, yang sanggup merintangi hidup kita, yang sanggup membuat kita patah semangat, yang membuat kita tidak memiliki daya, saudara. Tetapi dalam judul ini bahwa kita akan menembus halangan itu, saudara. Artinya bahwa ada kemauan dari diri kita sendiri untuk ingin melalui halangan itu. Amin, saudara. Juga kita harus bangkit dan kita harus semangat untuk menyelesaikan halangan itu, saudara. Yang ketiga, saudaraku, pandang ke depan. Karena kita tidak memandang halangan, walaupun halangan itu ada di depan kita, tapi kita pandang di balik halangan itu. Kita memandang ke depan. Yang ketiga, kita harus semangat, saudara. Amin. Saudara dan keluargamu, saya dan keluarga saya harus semangat untuk melewati halangan. Yang kelima, yang keempat, saudara, harus berpikir positif, saudara. Positive thinking. Berpikir positif bahwa kita sanggup melewati halangan. Yang kelima adalah kita akan meraih tujuan apa yang kita inginkan, yang akan kita alami. Pasti kita memperoleh sesuatu di balik halangan itu. Nah saudaraku, kalau kita bicara tentang halangan, apa saja halangan itu? Kembali kepada saudara. Apa saja yang menghalangimu? Yang membuat saudara tidak semangat, yang membuat saudara tidak bangkit dan tidak bangun kembali untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita rindukan terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena Elohim, Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita, menyatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang diberikan dunia kepadamu. Di balik seluruh kesulitan, seluruh tantangan pergumulan hidup kita, ada damai sejahtera yang Yeshua sediakan buat kita, saudara. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, saya ingin mengajak saudara merenungkan firman dulu, saudara ya. Yaitu yang diambil dari Markus ataupun Markus 2, ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11, saudara. Saya akan membacakan, saudara ya. Dan segera terkumpullah banyak orang, sehingga tidak lagi menyisakan ruang, bahkan sampai di depan pintu. Dan Yeshua mempercakapkan firman kepada mereka. Dan datanglah mereka kepada Yeshua dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Dan karena tidak dapat mendekat kepada Yeshua oleh sebab
kerumunan orang itu, saudara, mereka membongkar atap di atas tempat di mana Yeshua berada. Dan setelah melubanginya, mereka menurunkan tilam yang di atasnya orang lumpuh itu terbaring. Dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yeshua kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu." Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya-tanya di dalam hati mereka, mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Dan segera setelah menyadari dalam rohnya Yeshua bahwa mereka bertanya-tanya demikian di antara mereka sendiri, Yeshua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menanyakan hal-hal ini di dalam hatimu? Manakah yang telah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosanya telah diampunkan kepadamu, atau mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu, lalu berjalanlah? Akan tetapi supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di dunia ini untuk mengampunkan dosa." Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah dan angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita melihat bahwa orang yang lumpuh ini merindukan suatu kesembuhan. Karena itulah yang membuat dia terhalang untuk dapat berjumpa dan mendengarkan firman yang sering dibagikan oleh Yeshua. Dia rindu bertemu dengan Yeshua, tetapi dia tidak sanggup untuk menjumpai Yeshua karena keadaan fisiknya yang lumpuh, saudara. Saudaraku, tetapi orang yang lumpuh ini tidak tinggal diam. Dia melibatkan 4 orang sebagai satu tim, saudara, untuk menjumpai Yeshua yang saat itu berada di Kapernaum, saudara. Dan Yeshua sedang tinggal di satu rumah untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kebenaran. Dan banyak orang yang hadir di sana, saudara, yang memenuhi rumah itu, dan sampai depan pintu pun padat, saudara. Sehingga tidak mungkin orang yang lumpuh ini bisa masuk, apalagi dia berjalan saja tidak bisa, saudara. Apalagi dia akan memasuki tempat itu. Sementara dia dibawa dengan tilamnya, saudara, yang diusung oleh 4 orang itu, saudara-saudaraku. Tetapi kerinduannya itu tidak dapat menghalangi maksud untuk bertemu dengan Yeshua. Termasuk 4 orang yang memiliki motivasi yang sama, bahwa dia ingin membantu orang yang lumpuh itu, dan mereka sendiri ingin berjumpa dengan Yeshua sekaligus untuk membawa orang lumpuh itu mengalami suatu mukjizat. Karena banyak orang sudah mendengar bahwa Yeshua datang untuk menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan yang terikat, yang terbelenggu, dan bahkan dia sanggup membangkitkan orang mati. Itulah yang membuat banyak orang ingin berjumpa dengan Yeshua, mengalami sesuatu yang mampu menghalangi mereka selama ini, yang membuat mereka tidak nyaman dalam kehidupannya, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, perjuangan mereka sampai di tempat rumah itu. Karena mereka tidak bisa masuk, mereka membuat jalan keluar, yaitu dia naik ke atap. Satu-satunya jalan membongkar atap yang di atas rumah itu. Ya, sudah dengan caranya mereka, saudara. Tetapi usahanya berhasil, saudara. Perjuangannya berhasil. Membuat atap itu terbuka tepat di atasnya Yeshua. Dan diturunkanlah orang yang lumpuh itu
di depan Yesua, sehingga menarik perhatian banyak orang dan menarik khususnya perhatian Yesua yang dicari oleh orang lumpuh ini dan 4 orang sebagai timnya, saudara. Dan Yesua, apa yang dilihat oleh Yesua? Yesua melihat imannya, saudara. Yesua melihat iman mereka. Otomatis Yesus juga melihat iman orang lumpuh itu, saudara. Saudara, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, firman Elohim, tentang bagaimana saudara dan keluargamu, saya dan keluarga saya itu beriman, saudara. Kalau saudara dan keluargamu beriman, saya dan keluarga saya beriman, pasti dia selalu percaya bahwa Tuhannya, Elohimnya itu ada. Karena itu kebenaran firman di dalam Efrim ataupun Ibrani 11 ayat 6. Menjadi orang yang berkenan adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman dia mengharapkan sesuatu dan melihat sesuatu, tetapi dia percaya kepada Elohim, adanya Elohim. Dan di dalam Efrim 11 ayat 6 itu, saudaraku, bahwa kita diingatkan saat ini bahwa bukan sekedar kita tahu bahwa Elohim itu ada dan kita menjadi beriman kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Tetapi kita sungguh-sungguh bukan sekedar mendekat, tapi mencari. Mencari itu artinya ada suatu kemauan dari diri kita, ada suatu semangat, kegerakan untuk mendekat dan mencari Elohim dengan cara sesuai dengan firman-Nya. Dengan sekuat tenaga kita mengasihi Elohim dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Itu artinya dia mencari Elohim. Dan firman Tuhan Elohim mengatakan, firman Tuhan mengatakan, orang yang sungguh-sungguh mencari Elohim, Elohim akan memberikan upah. Inilah yang membuat Yesua menyatakan firman-Nya. Pada waktu dia melihat kesungguhan orang itu untuk membawa orang lumpuh, dan orang lumpuh itu rindu juga bertemu dengan Yesua, maka Yesua melihat imannya. Saudaraku, kalau kita bicara tentang iman, maka di dalam Yohanes Alef pasal yang kelima ayat yang keempat, bahwa iman itu sanggup menaklukkan dunia. Artinya dengan imannya itu dunia ini dapat ditaklukkan dalam segala hal yang sedang terjadi di dunia ini. Karena iman itu tertuju kepada pertolongan dan perlindungan serta pembelaannya Tuhan, saudara. Itulah yang membangkitkan dia sanggup memiliki kekuatan samayim, saudara. Sehingga di dalam Yohanes Alef 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4, semua yang lahir dari Elohim menaklukkan dunia. Yang menaklukkan dunia siapa? Iman kita. Jadi iman 4 orang yang membawa orang lumpuh, dan orang lumpuh itu menaklukkan halangan yang ada dalam sekitarnya, di dalam kehidupan dunia, kehidupannya. Membuat dia harus bertemu dengan Yesua. Kalau dia sudah bertemu dengan Yesua, berarti dia sudah bertemu dengan yang maha kuasa, yang maha dahsyat dan ajaib. Dia adalah pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia dan ada dan bersama dengan kita. Berada bersama-sama dengan manusia. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, itulah sebabnya, saudara, iman itulah yang membuat ada suatu kegerakan yang Yesus lakukan, saudara. Karena Yesus menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Elohim, maka dia mendapatkan upah. Upahnya apa, saudara? Ya apa saja yang kita perlukan. Apa saja yang menjadi suatu pergumulan kita. Apa, saudara? Itu semua yang menghalangi kita. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah kehidupan rumah tangga, tidak akan sanggup dan tidak akan dapat menghalangi kita untuk menikmati pertolongan dan kehadiran Yesua, saudara. Itulah sebabnya Yesua katakan bahwa pada waktu dia melihat iman mereka, Yesua katakan apa, saudara? Nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Kenapa Yesua tidak mengatakan, sembuhlah kamu yang lumpuh, karena kau sudah menjumpaiku?
saudara. Apa yang didahulukan oleh Yesus adalah, nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Yesus sebelum menyembuhkan sakit penyakitnya, Yesus membereskan dulu dosa yang menghambat, yang menghalangi untuk dia menaruh iman. Dosa yang menghalangi membuat dia menghalangi untuk dia menerima anugerahnya. Dosa yang menghalangi dia menerima kesembuhan, sehingga membuat dia tidak bisa datang ke sinagog untuk bertemu dengan Yesus di setiap ibadah-ibadah, di ibadah Sabat dan seterusnya. Dosa yang menghalangi untuk dia tidak mendengar firman-Nya, yang membuat dia tidak memiliki iman. Di dalam Romawi 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman. Sehingga pada waktu dia tidak bisa mendengarkan firman, yang menghalangi membuat dia tidak bertumbuh dan tidak dapat menaklukkan dunia, saudara. Itulah yang menghalangi hidupnya, sehingga dia harus menembus semua yang menghalangi itu dengan dia datang kepada Yesus. Dan Yesus katakan bahwa, nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Banyak sekali dosa yang anak ini perbuat, saudara, sehingga harus dibereskan dulu oleh Yesus. Saudara ingat akan firman Elohim di dalam Yakov 5 ayat 16. Katakan apa, saudara? Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu disembuhkan. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang benar, yang besar. Ada kekuatan yang besar dalam hidupmu dan keluargamu dan saya dan keluargaku, di dalam mengatasi halangan apa saja, saudara, termasuk sakit penyakit. Karena doa orang yang benar, ada kata benar. Benar di mata Elohim, bukan benar di mata manusia. Seringkali kita menyatakan benar di mata manusia, belum tentu benar di mata Elohim. Tetapi benar di mata Elohim menjadi benar di mata manusia. Karena ada yang mengcover hidup kita, yang membela, dan yang menaruh suatu hikmat yang luar biasa dari Yesus, saudara. Itulah sebabnya akuilah kesalahan seorang. Yesus membereskan dosa terlebih dahulu yang menghalangi manusia dari keletihan, kepedihan hidup dan penderitaan hidup. Dan itulah yang harus dibereskan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, kalau kita melihat bahwa hari-hari ini, saudara-saudaraku, kita mengalami banyak penderitaan, banyak keletihan, kepedihan, dosa di antara kita, di sekitar kita, di bumi dan di Indonesia, semuanya mengalami kepedihan. Yesus peduli kepada semua keadaan bumi dan keadaan bangsa kita Indonesia. Tetapi mari kita berdoa, saudara, agar bangsa kita dan masing-masing manusia, bahkan yang ada di bumi, kita semuanya berdamai kepada Elohim. Agar apa, saudara? Agar tidak ada yang dapat menghalangi apapun yang mampu menghambat pergerakan manusia, pergerakan hidup masa depan yang penuh dengan harapan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Saudaraku, itulah sebabnya di dalam renungan pekan yang lalu, Yesus katakan bahwa di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkanmu. Artinya, hanya dengan datang kepada Yesus yang menghalangi, yang khususnya dosa yang membawa kepedihan dan kesengsaraan, penderitaan manusia itu harus diselesaikan, saudara. Kepahitan, ketidakmampuan kita untuk menerima orang lain, kekecewaan kita terhadap orang lain, ketidaksukaan kita terhadap orang lain, ketidaksanggupan kita mengampuni orang lain. Inilah yang menghambat manusia, yang menghalangi manusia, dan menyatakan dosa lebih besar daripada kasih Elohim, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh.
Saudaraku, itulah sebabnya siapa yang sanggup mengampuni dosa manusia, dialah yang telah mengampuni segala kesalahanmu dan kesalahanku, saudara, yang telah menyembuhkan segala penyakit kita, saudara. Itulah Yeshua. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita melihat bahwa ada otoritas di dalam diri Yeshua sebagai Elohim yang mengampuni dosa manusia. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 43:25, Elohim berkata, "Akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosamu." Pengampunan dosa adalah kepentingan Elohim. Pengampunan akan segala yang menghalangi kita adalah kepentingan Elohim, supaya kita keluar dari segala penghalang-penghalang yang menghambat kita untuk menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan, dalam Elohim Bapa. Kita bisa mengalami indahnya, ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah tantangan hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, kita harus melewati dengan pengandalan diri kita kepada Elohim. Tetapi ada suatu keindahan. Elohim melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar dari telinga kita, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Elohim mampu dan sanggup melakukannya demi kita, saudara. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, firman Elohim di dalam Kihlana ataupun di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-23, "Akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu." Yesua yang menyelidiki pikiran dan hati, dan dialah yang memberi kepada kita masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Saudara perhatikan orang yang lumpuh dan 4 orang yang membawa. Yesua bisa melihat pikiran dan hati mereka, motivasi mereka, sikap hati mereka terhadap Elohimnya. Dia sungguh-sungguh mencari pribadi yang tepat adalah sebagai manusia. Yesua memiliki kuasa Elohim yang dahsyat, karena dia turun dari Samayim tanpa cacat dan celah. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi, Mesias kita, juru selamat kita, yang datang untuk menolong setiap manusia yang mengalami keterikatan, yang menghalangi, yang sebagai dosa yang menghalangi hidupnya, menikmati lawatan dan pertolongan Elohim, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada saat itu pula ahli-ahli kitab yang ada hadir di situ. Dia melihat bahwa di dalam hati mereka, dia berpikir bahwa siapakah dia yang sanggup mengampuni dosa manusia selain satu Elohim. Dia sedang menghujat Elohim. Yeshua mengenal dan mengetahui pikiran dan hati. Itulah sebabnya di dalam Tehillim 139, Elohim mengetahui kehidupan setiap manusia pada waktu dia duduk, pada waktu dia terbaring tidur, pada waktu dia berjalan, pada waktu dia melakukan semua aktivitas. Elohim mengetahui setiap manusia. Elohim mengetahui isi hati dan pikiranmu dan pikiranku, saudara, yang saat ini saya sedang menyampaikan sharing firman ini. Elohim mengetahui motivasi saya untuk menyampaikan, men-sharingkan firman ini, agar kita dapat mengalami bagaimana menembus halangan setiap kehidupan kita yang merintangi kita untuk menikmati pertolongan dan pembelaannya Tuhan Elohim Bapa Yahweh, saudara. Saudaraku, Yesua mengatakan, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosa telah diampunkan kepadamu, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Yesus ingin mengatakan kepada ahli kitab dan semua orang yang hadir di situ, apa yang kalian ingin aku lakukan kepada orang lumpuh ini?
dosa-dosa diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu, bangkitlah, dan berjalanlah, pulanglah. Artinya Yesus sanggup melakukan apa saja. Tetapi yang ingin Yesus lakukan dari awal, dari mukjizat ini terjadi adalah membereskan dosa. Membereskan hal-hal yang menghalangi saudara dan saya pribadi saudara, yang menghalangi kasih yang berlimpah dalam hati kita, yang menghalangi berkat dalam kehidupan kita, dalam seluruh yang kita alami, dalam keadaan fisik kita, dalam kebutuhan kita, dalam masa depan kita, dalam damai sejahtera. Berkatnya melimpah atasmu dan atasku saudara. Tetapi kita harus tanggalkan yang menghalangi hidup kita untuk menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran Elohim saudara. Itu artinya bahwa kita membutuhkan suatu semangat saudara, sesuatu kegerakan. Itulah sebabnya Yesus katakan, bangunlah saudara, bangunlah, angkatlah tilammu, ya, dan berjalanlah. Bangun, ada suatu semangat, ada suatu gairah kehidupan. Saudara, ini yang memotivasi saya saudara. Ini yang seringkali saya bagikan kepada keluarga saya. Harus semangat, harus bangkit, harus memiliki positive thinking, berpikiran positif, harus punya kemauan diri, harus memandang ke depan, harus beriman terutama kepada Elohim. Itu yang membangkitkan semangat kita, sehingga membuat kita juga sanggup menyelidiki, mengevaluasi diri kita, meredamkan hal-hal yang tidak baik, membereskan segala dosa yang ingin dilakukan oleh orang lumpuh. Dan 4 orang yang membantu orang lumpuh adalah kelepasan dari penghalang itu saudara. Yesus katakan bangkitlah, artinya bangunlah, angkat tilam. Artinya tilam atau yang menghalangi orang lumpuh. Ada banyak penghalang-penghalang yang menghalangi saudara dan saya untuk berhasil. Yang tahu siapa saudara? Saudara. Yang tahu siapa saya? Kita minta supaya Ruach HaKodes, Roh Kudus, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan anugerah hikmat kepada kita untuk merendahkan hati, memikirkan hal-hal yang menghalangi kita, yang membuat tidak menerima mukjizat keajaibannya dalam hidup kita saudara. Inilah tilam yang menghalangi kita. Tetapi awalnya adalah harus bangun, harus bangkit saudara. Inilah yang dikatakan bahwa iman itu menaklukkan dunia saudara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, dengan cara seperti itu saudara, maka semua akan kita lihat dengan terang Tuhan, dengan terang Elohim Bapa Yahweh, dengan memandangnya penuh dengan kedamaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, hari ini kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh bahwa saya diberikan suatu motivasi untuk tidak tinggal diam saudara, tetapi harus bangun, bangkit, semangat, memandang masa depan penuh dengan harapan bersama Yeshua, dan tidak malas, tetap semangat, punya gairah hidup. Seperti yang dari awal tadi katakan bahwa menembus halangan adalah sesuatu kegairahan hidup bersama Elohim. Itulah sebabnya dalam kemenangan atas segala maut, firman Elohim di dalam Korintia Alef ataupun 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini bukan bicara sekedar kita melayani di Kehilat ataupun dalam suatu gereja persekutuan, bukan. Tetapi kita memiliki kekuatan yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan.
di dalam persekutuan kita kepada Tuhan Elohim, yang mematahkan kemalasan kita untuk datang kepada Elohim, mematahkan kemalasan kita untuk menerima firman-Nya yang membangkitkan iman, kemalasan kita apalagi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, pekan yang lalu saya katakan bahwa cari dahulu kerajaan Elohim. Itu yang pertama, saudara, yang memotivasi kita untuk menerima pertolongan dan kehadirannya. Saudara, mari bersama-sama dengan kerinduan saya, ya saudara, menembus halangan, saudara, agar kita menerima anugerah pertolongan Bapa Yahweh. Tetap semangat, saudara. Sama-sama kita bergandengan tangan di dalam iman, saudara, dan benar-benar mendoakan satu dengan yang lain. Sampai jumpa dengan suatu kegairahan hidup semangat yang luar biasa lagi, saudara. Kita akan berjumpa dalam ibadah Sabat. Bapa Yahweh memberkati saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku. Haleluya.